Hubungan sejarah Indonesia dan Papua Barat tidak dapat dipungkiri bahwa mencaplokkan Papua Barat oleh Indonesia sebagai bagian dari wilayah negaranya didasarkan atas alasan sejarah. Sementara aksi pencaplokan itu sendiri kini telah menjadi sejarah yang harus dipelajari dan dipahami untuk dapat memetakan persoalan sejarah objektif yang kemudian dilanjutkan dengan aksi pencarian solusi yang terbaik bagi penyelesaian status politik wilayah Papua Barat dalam kekuasaan Indonesia. Dalam rangka untuk menggali hubungan sejarah antara Indonesia dan Papua Barat, maka beberapa hal perlu dikemukakan. Pertama, sejarah hidup Indonesia dan Papua Barat. Kedua, sejarah perjuangan Indonesia dan Papua Barat dalam mengusir penjajahan. Ketiga, alasan pencaplokan Papua Barat oleh Indonesia. Keempat, sejarah kemerdekaan Papua Barat. Kelima, proses penentuan pendapat rakyat PPRA 1969. Keenam, sejarah dalam kekuasaan Orde Baru dan terakhir masa kebangkitan Papua Barat. Kedua, era reformasi Indonesia. Sejarah hidup Indonesia dan Papua Barat adalah dalam sejarah hidup rakyat Papua Barat telah menunjukkan bahwa mereka mampu untuk mengatur hidupnya sendiri. Hal itu terlihat dari kepemimpinan setiap suku yang telah mendiami Papua Barat sejak lebih dari 50.000 tahun silam, dipimpin oleh kepala-kepala suku. Untuk beberapa daerah, setiap kepala suku dipilih secara demokratis, sedangkan di beberapa daerah lainnya kepala suku diangkat secara turun-temurun. Hingga kini masih terdapat tuntutan pemerintahan tradisional, dan di beberapa daerah sebagai contoh, seorang Ondopolo masih memiliki kekuasaan tertentu di daerah Sentani, dan Ondo Api masih disenggani oleh masyarakat sekitarnya, yaitu Yotepa di Nubai. Selain kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri tidak dipengaruhi oleh pihak asing, juga sangat nyata di depan mata bahwa antara Papua Barat dan Indonesia mempunyai perbedaan yang sangat jauh. Bangsa Papua adalah ras Negroid, sedangkan bangsa Indonesia pada umumnya adalah ras Mongoloid. Dengan perbedaan ras ini menimbulkan perbedaan yang lainnya, entah perbedaan fisik maupun mental. Dan kedua bangsa ini sama sekali tidak pernah mempunyai hubungan apapun dalam sejarah kehidupan masa silam masing-masing. Hidup sebagai bangsa sendiri dengan karakteristiknya yang berlainan pula, sehingga tindakan pencaplokan Papua Barat oleh Indonesia ini dianggap tindakan menjajah. Hal itu pernah diungkapkan oleh Wakil Ketua Presidium Dewan Papua, yaitu Tom Beanal, bahwa dalam kehidupan sejarahnya moyang kami tidak pernah melihat asap api kebun Indonesia apabila mereka berkebun. Moyang kami tidak pernah bercerita kepada kami bahwa kami punya dendam perang dengan keturunan Soekarno dan Soeharto dan moyang bangsa Indonesia. Kami bangsa Papua tahu dan sadar akan diri kami bahwa kami berbeda dengan bangsa Indonesia. Bangsa Papua termasuk ras Negroid mendiami kepulauan Indonesia di Pasifik Selatan. Karena bangsa Papua berbeda dengan bangsa Indonesia lainnya yang umumnya masuk ras Mongoloid dan Austronesoid yang mendiami kepulauan Melayu dan kepulauan Austronesia. Dari perbedaan atau gambaran di atas, sangatlah jelas bahwa antara Indonesia dan Papua Barat sama sekali tidak mempunyai hubungan sejarah hidup yang sama yang bisa menyatukan kedua bangsa dalam satu negara yang bernama Indonesia. Alasan bahwa Indonesia dan Papua Barat mempunyai sejarah hidup yang sama sebagai sebuah bangsa pada masa
masa sejarah, sama sekali tidak objektif. Sebaliknya, menjadi alasan politik politis untuk mengklaim Papua Barat sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Hal semacam ini sering dibangun di Indonesia untuk membangun nasionalisme Indonesia bagi orang Papua, mengindonesiakan orang Papua. Yang kedua adalah hubungan sejarah perjuangan Indonesia dan Papua Barat. Bahwa Indonesia Sabang sampai Hambonia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, sedangkan Papua Barat, Nederland, Lingunia dijajah oleh Belanda selama 85 tahun. Walaupun Papua Barat dan Indonesia sama-sama merupakan jajahan Belanda, namun administrasi pemerintahan Papua Barat diurus sejarah terpisah. Indonesia dijajah oleh Belanda yang kekuasaan kolonialnya dikendalikan dari Batavia, sekarang Jakarta. Kekuasaan Batavia inilah yang telah menjalankan penjajahan Belanda atas Indonesia, yaitu mulai dari Sabang sampai Ambonia. Kekuasaan Belanda di Papua Barat dikendalikan dari Hollandia, sekarang Port Nubai, dengan batas kekuasaan mulai dari Kepulauan Raja Ampat sampai Merauke. Tahun 1908 Indonesia masuk dalam tahap kebangkitan nasional perjuangan otak yang ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi perjuangan. Dalam babak perjuangan baru ini, banyak organisasi politik ekonomi yang berdiri di Indonesia, misalnya Boydi Utomo 20 Mei tahun 1908, Serikat Islam tahun 1911, IDIS ke Partai 1912, Partai Komunis Indonesia 1913, Penghimpunan Indonesia 1908, Studi Group 1924, dan lainnya. Dalam babakan perjuangan ini, terutama dalam berdirinya organisasi perjuangan ini, rakyat Papua Barat sama sekali tidak terlibat atau dilibatkan. Hal ini dikarenakan musuh yang dihadapi waktu itu, yaitu Belanda, adalah musuh bangsa Indonesia sendiri, bukan musuh bersama dengan bangsa Papua Barat. Rakyat Papua Barat berasumsi bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai musuh yang bersama dengan rakyat Indonesia, karena Belanda adalah musuhnya masing-masing. Rakyat Papua Barat juga tidak mengambil bagian dalam Sumpah Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dalam Sumpah Pemuda ini banyak pemuda di seluruh Indonesia seperti Jong Sumatera, Bob Jong Jawa, Jok Kalblas, Jong Ambonia, dan lainnya hadir untuk menyatakan kebulatan tekad sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Tetapi tidak pernah satu pemuda PUP dari Papua Barat yang hadir dalam Sumpah Pemuda tersebut. Karena itu rakyat Papua Barat tidak pernah mengakui satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air yang namanya Indonesia itu. Dalam perjuangan kebangkitan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, tidak ada orang Papua. Kemerdekaan Indonesia tidak ada sama sekali terlibat orang Papua Barat yang terlibat atau menyatakan sikap untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Tentang tidak ada sangkut pautnya Papua Barat dalam kemerdekaan Indonesia dinyatakan oleh Muhammad Hatta dalam pertemuan antara wakil-wakil Indonesia dan penguasa perang Jepang di Saigon, Vietnam, tanggal 12 Agustus 1945. Saat itu Muhammad Hatta menegaskan bahwa bangsa Papua adalah ras Negroid, bangsa Melanesia, maka biarlah bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri. Sementara Soekarno mengemukakan bahwa bangsa Papua masih primitif.
sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal yang sama pernah dikemukakan Hatta dalam salah satu persidangan, yaitu BPPKI bulan Juli tahun 1945. Ketika Indonesia diproklamasikan, daerah Indonesia yang masuk dalam proklamasi tersebut adalah Indonesia yang masuk dalam kekuasaan Hindia Belanda, yaitu dari Sabang sampai Ambonia, tidak termasuk kekuasaan Nederland, Guinea, Papua Barat. Karena itu, pernyataan berdirinya negara Indonesia adalah negara Indonesia yang batas kekuasaan wilayahnya dari Sabang sampai Ambonia tanpa Papua Barat. Tanggal 19 Agustus 1945, 2 hari setelah kemerdekaan Indonesia, Indonesia dibagi dalam 8 buah provinsi. Salah satu provinsinya adalah Maluku. Banyak kalangan berasumsi bahwa wilayah Papua Barat masuk dalam wilayah provinsi Maluku. Padahal secara nyata penguasaan wilayah Papua Barat dalam kekuasaan Provinsi Maluku itu dipikirkan dan direalisasikan sejak pembentukan sebuah Biro Irian Barat pada tanggal 14 Desember 1953 yang bertugas mengadakan penelitian mengenai daerah Indonesia yang bisa dijadikan sebagai jembatan untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Dari hasil penelitian itu ternyata pilihan jauh pada wilayah Maluku Utara. Maka dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1956 tentang pembentukan Provinsi Irian Barat, Sulawesi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Irian Barat dengan Gubernur Zainal Abidin Esya Sultan Tidore yang dikukuhkan pada 17 Agustus 1956 bersamaan dengan peresmian Provinsi Irian Barat Perjuangan. Setelah peresmian Provinsi Irian Barat Perjuangan, Papua Barat tetap menjadi daerah sengketa antara Indonesia dan Belanda. Beberapa peristiwa politik dalam memperebutkan Papua Barat oleh kedua belah pihak adalah: satu, sebelum menandatangani perjanjian Lingkar Jati, pemerintah Belanda pernah menyatakan agar Papua Barat dapat menerima status sendiri terhadap kerajaan Belanda dan negara Indonesia Serikat menurut jiwa pasal 3 dan 4 perjanjian tersebut. Jadi di sini Belanda mengadakan pengecualian bagi Papua Barat agar kedudukan hukum wilayah tersebut tidak ditemukan oleh perjanjian Lingkarjati. Dalam konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda tanggal 23 Agustus 2 November 1945 disepakati bahwa mengenai status wilayah Guinea tetap berlaku. Seria ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, masalah kedudukan kenegaraan Papua Barat akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. Tetapi dalam kesempatan yang sama pula status Papua Barat Nederland Guinea secara eksplisit dinyatakan oleh Muhammad Hatta. Hormat sayang. Hati-hati, nanti kita kembali lagi. Muhammad Hatta, Ketua Delegasi Indonesia, bahwa masalah Irian Barat tidak perlu diresmikan atau dipersoalkan karena bangsa Papua berhak menjadi bangsa yang merdeka. Dalam konferensi Papua Menteri antara Belanda dan Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 1 April dibentuk sebuah panitia gabungan dengan surat keputusan para menteri Uni Indonesia Nederland. Berdasarkan keputusan tersebut, masing-masing pihak mengangkat 3 orang anggota sebelum
tanggal 15 April 1950 dengan tugas jog untuk menyelidiki status Papua Barat secara ilmiah untuk menentukan apakah layak masuk dalam kekuasaan Indonesia atau Nederland. Agarnya berdasarkan hasil penyelidikan masing-masing pihak tidak ada pihak yang mengalah, sehingga wilayah Papua Barat masih dipertahankan oleh Belanda. Selanjutnya disepakati bahwa penyelesaian masalah Papua Barat akan diselesaikan kemudian oleh unit nation. Karena dirasa wilayah Papua Barat dikuasai oleh Belanda, maka sejak tahun 1953 pihak Indonesia membawa masalah Papua Barat ke forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Konferensi Asia Afrika. Setelah semua perjuangan masing-masing pihak mengalami jalan buntu, maka selanjutnya wilayah Papua Barat menjadi daerah sengketa yang dipersatukan oleh Belanda dan Indonesia. Indonesia dan Belanda sama-sama mempunyai ambisi politik yang sama dan merebut bangsa Papua.